Shalom semuanya. Ya, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan ibadah seperti biasanya. Diharapkan semuanya menyiapkan hati, menyiapkan pikirannya. Kita datang ke hadapan Tuhan untuk menyembah, memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kita akan saat teduh. Kita lipat tangan kita, tutup matanya, kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita mengangkat satu pujian yang mengatakan waktu Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan. Terima kasih oleh kebaikan Tuhan, anugerah yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami semua boleh kembali berkumpul tempat ini dengan keadaan kondisi kami yang luar biasa di hadapan Tuhan. Saat ini kami akan ibadah di hadapan-Mu, biar Allah boleh senantiasa memberikan sukacita yang luar biasa bagi kami, sehingga puji-pujian yang kami naikkan senantiasa menyenangkan hati-Mu saja Bapa. Biar waktu ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu saja. Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami, Engkau yang memberikan hikmat bagi kami, Engkau yang memberikan sukacita dalam kehidupan kami, sehingga kami semua melihat, merasakan, menikmati kehadiran Tuhan di dalam ibadah kami. Biar Allah boleh senantiasa terus bekerja dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Setiap hamba-Mu yang terlibat di dalam pelayanan di hari ini Bapa, biar Allah boleh senantiasa memberikan hikmat yang luar biasa, sehingga kami boleh senantiasa menyenangkan hati-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini ke tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Ya, kita masih mengangkat satu pujian. Tuhan itu sangat baik bagi kita.
Jadi diharapkan apapun kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus bersyukur. Setiap hari kita harus bersyukur. Kita akan mengangkat satu pujian yang mengatakan Tuhan Yesus itu baik. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita semua untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian yang mengatakan tetap setia.
disampaikan oleh hambanya. Kami persilahkan Bu Sutuni. Halo, salam adik-adikku semua. Selamat saya ucapkan kepada kalian semua yang ada di kelas 9 SMP Maranatha dengan jumlah sebanyak 79 siswa yang dinyatakan lulus, dan akhirnya kalian selesai dari SMP ini. Dan ini bukan selesai semua, tapi ini baru permulaan. Dan hari ini kita bersama-sama akan membahas satu tema, One Step for the Future. Bagaimana langkah selanjutnya untuk Anda dapat masuk ke dalam satu masa depan yang penuh dengan kegemilangan. Nah, adik-adikku, semua kita tahu kondisi dunia berubah saat ini. Tiba-tiba, secara drastis. Dan tidak ada satu orang pun yang pernah memikirkan bahwa dunia akan menjadi seperti ini saat ini. Ketika menghadapi corona, semua menjadi berbanding terbalik. Dan ada banyak hal yang membuat kita mungkin syok atau tidak pernah menyangka demikian akan terjadi, dan akhirnya kita begitu putus asa, atau sebaliknya, atau justru ada yang senang karena akhirnya tidak perlu sekolah. Akhirnya di rumah saja, online, saya ikut tidak ada masalah. Saya rasa ada yang demikian. Nah saudara, hari ini saya nggak tahu apa yang ada di dalam pikiranmu ketika lihat kondisi dunia, ketika melihat kondisi kota kita, kondisi daerah kita saat ini yang ada di Pontianak ataupun yang ada di sekitarnya. Ketika Anda memikirkan situasi saat ini, apa yang ada di dalam pikiranmu? Apakah engkau putus asa? Tak pengen kerjakan apa-apa lagi? Lalu ada satu slogan, di rumah aja. Di rumah apa yang kalian pikirkan? Apa yang kalian lakukan di rumah? Berbaring sepanjang hari? Tidur larut malam? Lalu bangun siang-siang? Sekali bangun langsung ambil handphone, nonton YouTube atau nge-game? Lalu kamu berkata bahwa ya udah, kalau kondisi sudah begitu ya aku ya juga tidak punya impian apa-apa lagi. Hari ini semua sudah begitu kok. Buat apa saya rencana A, rencana B? Toh semua tidak ada yang pasti sekarang. Sekolah masih pasti tidak. Mungkin saja nanti sudah tidak usah sekolah. Lalu kalau mau kerja, mau usaha, sekarang juga banyak orang di PHK. Saya tidak tahu adik-adikku apa yang ada di dalam pikiranmu saat ini. Engkau menjadi orang yang sangat optimis atau justru sebaliknya begitu pesimis? Karena melihat seolah-olah dunia saat ini sedang kehilangan harapan. Nah, saya mau kasih tahu Anda sekalian bahwa kondisi ini kurang lebih juga sama dengan kondisi bangsa Israel pada zaman Nabi Yeremia. Di dalam Yeremia pasal yang ke-29, adik-adikku, kalau Anda lihat di sana, Yeremia pasal yang ke-29, di sana kondisi bangsa Israel berada dalam masa pembuangan sangat begitu memprihatinkan. Mereka juga sama seperti kita, tentunya kondisi kita saat ini ada bedanya dengan kondisi mereka. Kalau kita di rumah aja bisa berkumpul bersama dengan keluarga, mereka mungkin tercerai-berai oleh karena mereka ada dalam masa pembuangan, mereka dipisahkan dari kampung halaman, mereka harus ke Babel, ke tempat asing yang bukan kampung halaman mereka. Tentunya kondisi mereka lebih memprihatinkan daripada kita, bukan? Bukan hanya itu, kalau kita bisa santai di rumah, makan masih cukup lah untuk setiap hari. Mereka harus bekerja keras untuk menghidupi kebutuhan mereka karena mereka dijajah. Maka kondisi seperti itu ketika saya memikirkan, mereka lebih berat daripada kita. Dan apa yang mereka lakukan? Saya percaya bahwa ada banyak sekali respon mereka pada saat itu, ya, dan mereka yang sama dengan kita adalah sama-sama menghadapi masa sulit. Siapa yang tidak sulit saat ini? Adik-adik, mungkin engkau juga mengalami masa sulit ketika papa mama atau anggota keluargamu ada yang bermasalah di dalam pekerjaannya sehingga mungkin mereka juga harus kehilangan pekerjaan. Kemudian kondisi ekonomi keluarga jadi berubah. Ya, Anda juga mengalami banyak kesulitan dalam masa-masa di tengah wabah seperti ini. Tapi satu hal yang sama-sama sulit. Dan kondisi sulit bukan hanya dihadapi oleh kita saat ini, tapi umat Tuhan
pada zaman perjanjian lama telah mengalami hal yang sama. Nah sekarang apa yang harus diperbuat? Nah ini yang penting. Sekarang aku udah tahu kondisi saya sulit, aku udah tahu kondisi sekarang ini ya seperti ini. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Ini sangat penting. Ya, apakah aku meratapi nasib? Ya nasib sudah kayak gini, takdir sudah. Ya nggak ada apa-apa lagi yang bisa diubah. Pasrah. Lalu atau ada yang mengeluh, sepanjang hari mengeluh, bosanlah, tidak enaklah, segala macam. Ya. Atau ada yang mungkin menyalahkan kondisi, menyalahkan keadaan, gara-gara corona, gara-gara ini, coba tidak ada ini, segala macam. Saudara, hari ini saya mau katakan, stop. Tidak ada gunanya meratapi nasib, tidak ada gunanya engkau pasrah, mengeluh, apalagi menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Seluruh dunia menghadapi hal yang sama. Sekarang apa yang perlu kita perbuat? Maka firman Tuhan datang kepada umat Tuhan di tengah-tengah penderitaan pada waktu itu dalam Yeremia pasal yang ke-29. Coba Anda perhatikan ayat yang ke-4 sampai yang ke-7 dan juga ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Hari ini saya akan memberikan 4 langkah menuju masa depan yang gemilang. Bagaimana engkau harus melangkah dan langkahmu itu akan menentukan kesuksesanmu di dalam masa yang akan datang. Dan engkau harus mulai dari langkah kecil hari ini, bukan nanti, hari ini. Apa yang harus engkau lakukan? Adik-adikku, ada 4 langkah yang akan saya singkat. Ya, dalam bahasa Inggris itu HELP atau bahasa Indonesia HELP. Ya, supaya Anda gampang ingat ya 4 langkah ini. Yang pertama adalah hadapi kenyataan. Stop untuk mengeluh. Mulailah untuk menghadapi kenyataan. Hadapi saja. Waktu ini terus lewat. Bumi tetap berputar. Engkau hadapi atau tidak, ini akan terus lewat. Maka jangan menyia-nyiakan waktumu adik-adikku. Hadapi kenyataan. Kenyataan ini mari kita hadapi. Ini yang pertama. Yang kedua, itu adalah evaluasi diri. Sekarang ketika aku melihat kondisi keluargaku seperti ini, kondisiku seperti ini, kondisi dunia seperti ini, maka ketika aku berkomitmen untuk hadapi kenyataan, yang kedua aku harus mengevaluasi diri. Apa yang telah aku lakukan sampai membuat aku jadi begini? Bukan malah menyalahkan orang, tapi mengevaluasi diri. Apa yang salah yang aku lakukan? Apa yang sudah benar yang aku lakukan? Ayo, kalau aku pernah salah, kalau aku pernah gagal, kalau nilaiku begini, begitu pas-pasan, oleh karena apa? Nilaiku bagus karena apa? Ayo kita evaluasi diri. Kenapa aku sering dimarahin? Kenapa aku sering dicap sebagai orang yang tidak berguna? Kenapa? Evaluasi diri. Setelah aku sadar bahwa diriku salah, bertobatlah. Berbaliklah ke jalan yang benar. Tuhan akan memampukanmu. Evaluasi diri sangat penting untuk kita tahu kelebihan dan juga kelemahan kita, sehingga kita dapat menempatkan pikiran, tenaga, fokus kita yang lebih banyak kepada kelebihan kita daripada kelemahan kita. Evaluasi diri. Yang ketiga, L. Lakukan sesuatu. Ya. Sudah hadapi kenyataan, evaluasi diri, jangan diam sampai di sana. Ya memang diriku seperti itu, lalu engkau stop. Jangan. Yang ketiga, engkau mesti lakukan sesuatu. Maka di dalam ayat yang kelima, adik-adikku, di sana Tuhan langsung berfirman kepada orang-orang buangan yang ada di Babel. Ya, Tuhan berfirman kepada mereka, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Artinya apa? Artinya sudah. Hadapi kenyataan, evaluasi diri, kenapa engkau bisa sampai menderita saat ini. Setelah itu sudah, coba untuk lakukan sesuatu. Ayo tanami kebun-kebunmu, ayo dirikan rumahmu, jangan melamun terus. Lakukan sesuatu, ini sangat penting. Lakukan sesuatu apa yang engkau bisa lakukan. Jangan buang-buang waktu hanya dengan tayangan-tayangan,
tontonan-tontonan, permainan-permainan yang terus menyenangkan kita, membuat otak kita malas untuk berpikir. Lakukan sesuatu. Saya tiba-tiba teringat akan bagaimana dulu mama saya masuk rumah sakit dan saya harus menjaga dia cukup lama, mungkin sekitar 2 minggu lebih. Di dalam rumah sakit itu, ya saya merasa bosan. Ya bagi adik-adik, engkau yang pernah menjaga orang sakit di rumah sakit, engkau tahu bagaimana kondisi rumah sakit. Sangat tidak enak, tidak nyaman, makan tidak selera, tidur pun tidak nyenyak. Dan di sana, apa yang harus saya lakukan? Saya harus hadapi kenyataan bahwa mama saya memang sakit. Saya harus evaluasi diri. Kenapa ya sampai terjadi seperti itu? Tapi saya tidak bisa berhenti sampai di sana. Saya mesti lakukan sesuatu. Ada banyak orang tidur-tiduran sepanjang hari. Ada banyak orang sudah, aduh males di rumah sakit bisa lakukan apa? Ya sudah, saya begitu-begitu aja. Tapi saya mulai berpikir kalau seperti itu, pikiran saya akan kacau balau dan saya tidak akan menjadi orang yang produktif. Nah, saya punya mimpi. Saya pengen sekali kalau ada kesempatan saya bisa kuliah ke luar negeri. Itu mimpi saya sejak saya ya boleh dibilang ya masih SMP SMA. Selalu seperti itu, pengennya. Wah, lihat kalau orang ada kesempatan bisa kuliah keluar, lah saya pengen sekali. Tetapi apa yang perlu saya lakukan? Nah ini, akhirnya saya pada waktu saya jaga mama saya di rumah sakit, saya tiba-tiba tercetus satu ide, tidak bisa seperti ini. Saya tidak bisa terus mengeluh dengan keadaan seperti ini. Saya mesti ambil langkah sesuatu, apa yang bisa saya lakukan. Akhirnya, karena saya suka Mandarin, maka saya mulai hubungi teman-teman saya teman-teman saya yang pernah les Mandarin ya, saya tahu mereka sedang belajar Mandarin, saya hubungi mereka. Bolehkah kamu pinjam buku-buku Mandarin untuk saya mau belajar. Lalu mereka dengan senang hati meminjamkan satu tumpuk semua bahan-bahan pelajaran Mandarin, buku-buku les mereka kepada saya. Saudara, yang bisa saya lakukan di rumah sakit pada saat itu untuk melepaskan semua kejenuhan saya pikir lebih bermanfaat saya belajar. 2 minggu waktunya saya belajar full. Untuk saya boleh menghafal satu kata demi satu kata, mencerna satu kalimat demi satu kalimat. 2 minggu itu saya belajar sampai dokternya bingung, tanya saya, kok setiap kali visit mamamu selalu lihat kamu belajar, kamu kapan istirahatnya? Ya saya bilang saya juga tidak bisa istirahat karena suster sama dokter keluar masuk bukan? Ya saya belajar saja. Saudara, 2 minggu waktu yang saya gunakan itu untuk melakukan sesuatu kecil sekali yang bisa saya lakukan, hanya belajar, menghafal. Nah, tetapi 2 minggu itu menjadi waktu yang berharga buat saya untuk saya mempersiapkan diri untuk saya bisa tes masuk ke dalam pembelajaran Mandarin tingkat lanjutan. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk waktu itu. Dan saya bersyukur Tuhan mengingatkan saya untuk melakukan sesuatu. Sekalipun kondisi sulit, kondisi tidak memungkinkan, tapi ternyata ada sesuatu yang bisa saya lakukan. Dan akhirnya Tuhan membuka kesempatan, dan ketika kesempatan itu ada, dan saya sudah mempersiapkan diri, maka saya bisa mengambil beasiswa untuk bisa kuliah keluar. Saudara, tidak cukup sampai di SMP. Tidak cukup, dan jangan pernah merasa cukup, merasa puas dengan apa yang engkau sudah dapat saat ini. Tidak cukup. Sekarang lakukan sesuatu. Apa yang bisa kamu lakukan di rumah? Apa yang bisa kamu lakukan? Kau mesti lakukan. Kerjakan. Hal-hal yang kecil itu akan membawa dampak yang besar kalau kau mengerjakannya dengan setia dan bertanggung jawab. Dan ketika kesempatan, peluang itu ada dan datang kepadamu, engkau menjadi orang pertama yang mengambil kesempatan itu. Karena apa? Karena engkau sudah melakukan sesuatu dan engkau sudah punya satu senjata untuk menghadapi perjuangan yang ada di depan. Ya, adik-adikku, tetap semangat lakukan itu. Dan terakhir, P, pegang janji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Nah, di dalam ayat yang ke-11 di sana dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Ketika engkau merasa bahwa aku udah berusaha kok, aku udah mengerjakan apa yang aku bisa, aku udah maksimal, tapi kok gitu-gitu aja. Ingat, ada waktunya Tuhan. Pegang saja janji Tuhan. Kalau Tuhan itu adalah Tuhan, kalau Tuhan itu adalah Maha Kuasa, Dia Allah yang tidak pernah ingkar janji, pegang baik-baik kata-katanya. Ini bukan kata-kata saya, ini kata-kata Tuhan yang saya pegang, dan ada waktunya Tuhan di mana Dia memberikan kepada engkau satu masa depan yang penuh dengan kegemilangan oleh karena engkau tetap hidup di dalam jalannya. Jangan khawatir, semua akan berlalu. Ada waktunya, masa sulit akan lewat, ujian ini akan lewat, dan pada saatnya engkau toleh ke belakang, engkau baru tahu bahwa ternyata aku bisa melewatinya. Tapi untuk melewatinya tidak mudah. Ada banyak bisikan-bisikan sehingga kamu bisa berhenti di tengah jalan. Adik-adikku, ketika engkau sudah lakukan sesuatu, pegang itu baik-baik. Dan jangan pegang pada diri sendiri, karena diri kita sendiri ini sangat lemah. Pegang pada janji Tuhan. Maka engkau akan lihat Tuhan merancangkan damai sejahtera, bukan merancangkan kecelakaan. Maka setiap orang yang memegang 4 langkah ini, engkau akan dapat masa depan yang penuh dengan kegemilangan. Hadapi kenyataan, evaluasi diri, lakukan sesuatu, dan apa? Pegang janji Tuhan. Saya akan membacakan satu perenungan saya di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 ini. Rancangan damai sejahtera. Rancanganku berbeda dari rancanganmu. Sebab aku, yaitu Tuhan, sudah melihat jauh melebihi apa yang engkau lihat. Pikiranku berbeda dengan pikiranmu. Sebab aku selalu memikirkan yang terbaik untukmu. Bahkan ketika engkau tidak mengerti apa yang terbaik untuk dirimu sendiri. Jalanku berbeda dari jalanmu. Sebab aku ingin kamu kuat dalam melewati kesulitan bersama dengan aku yang selalu memegang tanganmu. Ketahuilah, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan memberkati dan menyertai engkau sekalian, adik-adikku. Engkau punya hari-hari esok yang ada di depan. Dan bersemangatlah. Kuatlah senantiasa di dalam imanmu kepada Tuhan. Jangan pernah engkau digoyahkan oleh kesulitan dunia ini. Dan saya percaya, bersama dengan Tuhan, kalian semua akan menjadi orang-orang hebat dan pada akhirnya bisa membawa pengaruh bagi dunia ini. Semangat, Tuhan memberkati. Amin. Selamat pagi siswa-siswi sekalian. Hari ini kita bersyukur boleh bersama-sama untuk mengadakan acara perpisahan walaupun secara online. Ini adalah satu masa di mana menjadi pengalaman kalian untuk menyelesaikan sekolah kalian, kelulusan kalian dalam masa pandemi ini. Tetapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan bahwa semua boleh berjalan dengan baik dan kalian boleh lulus di SMP ini, dan Ibu harap kalian tetap lanjut di SMA ataupun SMK untuk mencapai cita-cita kalian. Semangat, tetap berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan Tuhan akan menyertai. Amin.
Teruslah belajar. Teruslah berkarya. Gali potensi diri. Pribadi penebar manfaat. Jadilah pribadi yang dicintai masyarakat, Keluarga dan Tuhan. Gapailah hari esok Yang penuh harapan. Akan masa depanmu. Karena Tuhan senantiasa besertamu. One step for the future. Kita telah mendengarkan firman yang disampaikan oleh hambanya. Kita akan mengangkat satu pujian untuk merespon firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi
Untuk mengakhiri ibadah kita, kami persilakan doa penutup yang dibawakan oleh Pak Hendrickson. Mari kita sama-sama akan mengakhiri ibadah kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, karena Allah begitu baik dalam hidup kami. Walaupun dalam keadaan terbatas, kami tidak bisa berada di tempat ini Tuhan, tapi kami bersyukur senantiasa kami semua Dewan Guru bersama dengan kepala sekolah boleh mengadakan ibadah perpisahan. Kiranya Tuhan menolong memberkati kami semua Tuhan. Bela Tuhan yang menolong kami dalam keadaan apapun saat ini Tuhan. Berkati juga ibadah yang kami sudah laksanakan Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami sampai kami boleh bertemu kembali Tuhan di waktu kesempatan yang ada Tuhan. Dan menyerahkan anak-anak kami yang sudah lulus. Kiranya Tuhan menolong mereka, memberkati mereka. Mereka akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, menyerahkan masa depan mereka Tuhan. Bila Tuhan yang menyertai mereka Tuhan. Dan kami semua Tuhan, sekolah SMP Kristen Maranatha Tuhan, bila semakin maju di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami boleh semakin bertumbuh, dan kami boleh menggapai segala keinginan harapan-Mu Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengakhiri ibadah kami. Amin.